Benua Amerika adalah suatu daratan yang luas di bagian barat bumi, mencakup bumi belahan utara dan bumi belahan selatan, di mana wilayahnya ini dibagi menjadi Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Kawasan Amerika Latin adalah bagian belahan selatan benua Amerika, di mana terdiri dari 3 subkawasan, yakni Amerika Tengah atau Sentral Amerika, Baskom Karibia atau Caribbean Basin, dan Amerika Selatan atau South America. Amerika Tengah adalah kawasan di Amerika Utara bagian selatan, mencakupi wilayah sebelah selatan Teluk Meksiko hingga perbatasan antara Panama dan Kolombia. Berdasarkan definisi Lacim, kawasan ini meliputi negara-negara di antara Meksiko dan Kolombia, yaitu ada Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, dan Panama. Amerika Selatan adalah sebuah benua yang berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik yang tersambung dengan Amerika Utara melalui Tanah Genting Panama. Kenampakan alam benua Amerika Selatan dibagi menjadi 5 wilayah utama. Yang pertama yaitu ada di bagian barat. Di bagian barat ini terdapat Cordillera atau pegunungan, dan Argentina terdapat Gunung Aconcagua yang memiliki tinggi 6.969 mdpl. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di benua Amerika Selatan. Selain itu, di bagian utara terdapat Pegunungan Andes, di mana Pegunungan Andes ini bercabang menjadi 3, yaitu Cordillera Occidental, Central, dan Oriental. Untuk sungai dan danaunya, Amerika Selatan ini memiliki Sungai Magdalena, Cauca yang ada di Kolombia, dan Danau Titicaca di perbatasan Peru dan Bolivia yang merupakan danau terbesar di benua Amerika Selatan. Bagian barat benua Amerika Selatan ini terdiri dari barisan Pegunungan Andes dari utara hingga ke selatan. Sedangkan bagian timur benua merupakan dataran rendah, sebagian besar merupakan basin Sungai Amazon dengan hutan hujan tropis yang lebat. Bagian timur laut, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah ini berada di Amazon atau Brasil. Kemudian dataran rendah Orinoco di Venezuela, dataran tinggi Guyana di Guyana dan Venezuela, dan Sungai Amazon yang berada di Brasil, dan Sungai Orinoco yang berada di Venezuela. Kondisi fisik Amerika Latin. Amerika adalah benua terbesar kedua yang terletak di belahan bumi sebelah barat. Letak astronomis benua Amerika adalah 10 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat, dan antara 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Bentuk wilayahnya yang memanjang ini seolah-olah menghubungkan daerah kutub utara dengan kutub selatan. Luas wilayah daratannya mencapai kurang lebih 41.825.581 km persegi, atau sekitar 28,1% dari seluruh luas wilayah daratan dunia. Variasi iklim di wilayah Amerika Selatan ini dipengaruhi oleh ketinggian letak dan bentang-bentang geografis. 2/3 bagian wilayah berada pada wilayah tropis. Sebagian besar wilayah ini mendapatkan curah hujan tinggi sehingga didominasi oleh hutan hujan tropis, seperti yang ada di lembah Amazon, dan sebagian lagi mengalami iklim musim. Kemudian untuk iklim, sebagian wilayah selatan ini berada di daerah kering, dengan curah hujan hanya 100-500 mm per tahun. Selain itu, terdapat juga iklim kontinental di bagian tengah benua, baik di wilayah utara maupun di wilayah selatan. Yang selanjutnya ada kondisi fisik regional Amerika Latin. Untuk morfologinya, salah satu ciri khas benua Amerika adalah memiliki ciri fisik berupa rantai pegunungan yang membujur dari Alaska di bagian utara hingga pegunungan Tierra del Fuego di bagian selatan. Sementara itu, ada juga gurun Atamaca dan gurun Patagonia. Dan
Ada juga dataran tinggi Guyana di perbatasan Guyana, Suriname. Lalu ada juga hidrologi. Sungai-sungai utama di benua Amerika yaitu Sungai Amazon di Brasil yang merupakan sungai terpanjang kedua di dunia. Yang selanjutnya ada bentang alam. Benua Amerika adalah benua yang berbentuk meridian atau memanjang dari utara ke selatan. Benua Amerika juga memiliki air terjun tertinggi, yaitu air terjun Angel di Venezuela. Benua Amerika juga memiliki air terjun dengan debit air terbesar di dunia, yaitu air terjun Guaria di Brasil. Benua Amerika memiliki gunung api aktif tertinggi, yaitu Gunung Ojos de Salado di Argentina, Chili, dengan ketinggian 6.908 meter. Flora di kawasan Amerika Utara didominasi oleh padang rumput hijau, yang kini telah dimanfaatkan untuk lahan pertanian yang subur. Selain itu, terdapat pula tumbuhan khas daerah tundra, berupa hutan konifera dan tumbuhan semusim lainnya. Di wilayah Amerika Tengah mulai terdapat variasi tanaman. Di daerah Karibia terdapat hutan tropis yang diselingi padang rumput dan pohon pinus tropis. Sedangkan di daerah kering hanya dijumpai semak dan pohon yang dapat beranggas. Kemudian wilayah Amerika Selatan didominasi oleh hutan hujan tropis yang lebat. Bahkan kawasan lembah sungai Amazon merupakan kawasan hutan hujan tropis terlebat di dunia. Hal ini tentu saja menyediakan habitat untuk berbagai variasi fauna yang hidup di dalamnya. Fauna endemik di daerah ini adalah ikan piranha dan burung makau di hutan Amazon. Adapun hewan khas Amerika Utara adalah bison, beruang kutub, penguin, dan ikan salmon. Suku Indian merupakan penduduk asli Amerika, namun jumlah mereka terus menyusut karena terus terdesak oleh perkembangan orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika sejak abad ke-15. Penduduk Amerika terdiri atas penduduk asli, penduduk pendatang, dan penduduk campuran. Penduduk asli adalah suku Eskimo dan Indian, sedangkan penduduk pendatangnya berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Dalam perkembangannya, penduduk pendatang dan penduduk asli saling berbaur hidup bersama, sehingga dapat dijumpai adanya penduduk campuran. Penduduk Amerika menganut beragam agama. Agama dengan jumlah pemeluk terbanyak ialah Katolik Roma yang pemeluknya tersebar di seluruh kawasan Amerika Selatan. Di Amerika Utara, banyak pemeluk agama Kristen Protestan. Agama lain yang dipeluk oleh penduduk Amerika meliputi Yahudi, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, serta kepercayaan animisme yang masih banyak dianut oleh suku Indian. Berikut ini adalah negara-negara di regionalisasi Amerika Latin. Pertama yaitu ada negara Argentina.
Argentina ini berdasarkan Human Development Index-nya memiliki pendapatan per kapita yaitu sebesar 21.190 US dollar dengan pertumbuhan penduduk 1,7%, angka kematian bayi 8,8, angka kelahiran per 1000 penduduk 24, dengan usia harapan hidup 76 tahun. Maka berdasarkan indikator tersebut, negara Argentina ini termasuk ke dalam negara berkembang. Yang kedua yaitu ada negara Brazil, di mana negara Brazil ini memiliki pendapatan per kapita sebesar 14.263 US dollar dengan pertumbuhan penduduk 2,9%, angka kematian bayi 12,8, angka kelahiran per 1000 penduduk 42, dan usia harapan hidup yaitu 75 tahun. Selanjutnya yaitu ada negara Bolivia, di mana Bolivia ini memiliki pendapatan per kapita sebesar 8.554 US dollar dengan pertumbuhan penduduk 1,9% dan angka kematian bayi 21,8, angka kelahiran per 1000 penduduk ada 44 dengan usia harapan hidup 71 tahun. Maka negara Bolivia ini dapat dikategorikan sebagai negara berkembang. Negara Chili. Negara Chili ini memiliki pendapatan per kapita 23.261 US dollar dengan pertumbuhan penduduk 2,1%, angka kematian bayi 6,2, angka kelahiran per 1000 penduduk 36 dengan usia angka harapan hidup yaitu 80 tahun. Oke, yang selanjutnya yaitu ada negara Ekuador, di mana Ekuador ini memiliki pendapatan per kapita sebesar 11.044 US dollar dengan pertumbuhan penduduk 2,8%, angka kematian bayi 12,2, angka kelahiran per 1000 penduduk 45, dan usia angka harapan hidup yaitu 77 tahun. Maka dapat dikategorikan bahwa negara Ekuador ini termasuk ke dalam negara berkembang. Oke, negara yang selanjutnya yaitu ada Suriname, di mana Suriname ini memiliki pendapatan per kapita sebesar 14.324 US dollar dengan pertumbuhan penduduk 2,9%, angka kematian bayi 16,9, dan angka kelahiran per 1000 penduduk ada 46 dengan usia harapan hidup sebesar 71 tahun. Maka berdasarkan Human Development Index ini, Suriname ini termasuk ke dalam negara berkembang. Berdasarkan Human Development Index, bahwa di kawasan regionalisasi Amerika Latin ini terdapat negara yang masih tergolong ke dalam tahap negara berkembang, seperti halnya negara El Salvador. Negara El Salvador ini memiliki pendapatan per kapita sebesar 8.050 US dollar. Kemudian ada Guyana. Nah, Guyana ini memiliki pendapatan per kapita sebesar 8.455 US dollar. Kemudian ada juga negara Republik Nicaragua, di mana negara ini memiliki pendapatan per kapita sebesar 5.284 US dollar. Selain itu juga terdapat negara Meksiko, Kuba, Costa Rica, Guatemala, Haiti, Honduras, dan masih banyak lain yang merupakan beberapa negara ini tergolong ke dalam negara berkembang yang memiliki tingkat pendapatan di bawah rata-rata. Only miss the sun when it starts to snow.